Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan, damai sejahtera dari tempat maha tinggi turun atas kita semua. Saudaraku, dalam Suara Gembala kali ini, saya ingin menyampaikan tentang pendidikan atau hajaran Tuhan. Ya, ini memang kurang enak, tapi ini ada di dalam Alkitab dan ini memang merupakan bagian dari proses pendewasaan kita sebagai anak-anaknya. Saya akan bacakan Ibrani 12, ayatnya yang kelima dan seterusnya. Saya bacakan, saudaraku. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Jadi Tuhan adalah Bapa dan kita adalah anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jadi ada dua, saudara, yang satu anggap enteng, yang satu putus asa. Jadi jangan anggap enteng, tapi juga jangan putus asa. Ayat yang ke-6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Nah, saudaraku, Tuhan lebih tertarik dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Dia lebih tertarik bagaimana kita bertumbuh di dalam karakter, menjadi serupa dengan gambar dari Allah itu, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus kan imago Dei, yaitu gambar dan rupa Allah. Jadi karakter ilahi itu yang Tuhan rindukan dapat bertumbuh di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Dan untuk mencapai itu, saudaraku, maka dia pakai waktu, dia fokus untuk mendidik akan anak-anaknya. Jadi Tuhan menghajar, melatih, mendidik kita yang adalah anak-anaknya. Bahkan ada seorang hamba Tuhan berkata bahwa Tuhan itu nggak punya banyak waktu untuk ngurusi anak tetangga. Ya, tapi kalau anaknya sendiri, dia urusi dengan penuh keseriusan. Dia pakai banyak waktu, dia pakai perhatian yang sepenuhnya untuk mendidik, mendisiplin akan orang yang menjadi anak-anaknya. Nah, saudara, kita ingat Wahyu 3 ayat 19 ya. Itu ada firman Tuhan yang berbunyi, barang siapa kukasihi, ia kutegor dan kuhajar. Jadi kalau saudara ditegur oleh Tuhan, sedang dihajar, dipukul, itu karena dia mengasihi kita. Dia tidak ingin kita kena celaka. Misalnya, saudaraku, kalau ada anak kita yang usia 5-6 tahun begitu, dia bermain-main sesuatu yang berbahaya. Dia mainan listrik, ya kalau kesetrum kan berbahaya, saudara. Tentunya orang tua memperingatkan. Kalau anak diperingatkan nggak mau, ya dipukul, saudaraku. Ya kan? Anak mainan api, itu berbahaya. Diperingatkan nggak bisa, ya dipukul. Supaya jera, supaya jangan bermain-main yang berbahaya. Demikian Bapak kita tahu ada hal-hal yang berbahaya yang bisa mengancam kehidupan kita. Tentunya secara rohani ada. Dan kalau diperingatkan tidak bisa, Tuhan akan memukul, akan menghajar. Melalui segala macam, saudaraku, melalui situasi, melalui peristiwa-peristiwa, Tuhan berbicara.
tentunya yang pertama, kalau kita baca firman Tuhan ada peringatan, dan kalau kita merenungkan itu dan berkata, Tuhan Roh Kudus tolong aku supaya aku bisa taat dan menghindari apa yang menjadi peringatanmu, itu terbaik, saudara. Jadi nggak perlu dipukul, tapi sudah meluruskan jalannya. Kalau jalannya mulai miring-miring, dia sudah tahu karena ada firman yang menjadi petunjuk. Nah, saudara, kita lanjut ya. Dikatakan bahwa ada dua jenis sifat anak Tuhan. Yang satu itu ada di ayat 5, saudaraku ya, saya ulangi, saya bacakan. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jadi yang pertama adalah kelompok dari anak-anak Tuhan itu yang anggap enteng. Pendidikan Tuhan itu dia anggap enteng. Jadi orang-orang yang model begini ini tidak mau menyadari bahwa hal-hal, peristiwa-peristiwa yang tidak baik, yang Tuhan izinkan terjadi itu sesungguhnya merupakan didikan Tuhan. Dia tidak mau menyadari akan hal itu. Ini orang yang anggap enteng itu karena tidak mau menyadari. Ya, jadi karena Tuhan berbicara kan melalui situasi, melalui peristiwa-peristiwa. Dia ingin kita punya pengalaman dan dia ingin kita memahami akan hal-hal yang benar dan salah itu melalui pendidikan yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Tapi dipukul melalui peristiwa yang tidak baik, nggak sadar bahwa itu didikan Tuhan. Ya, nah, jadi ini kelompok orang yang tidak menyadari. Dianggapnya semua peristiwa itu, ya itu kebetulan saja menimpa aku. Saudara, kita jangan anggap bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu adalah kebetulan. Bagi orang yang tinggal di dalam Tuhan, yang hidup di dalam jalan-jalan Tuhan, ya di dalam naungan dan pimpinan Tuhan, kita ini harus punya pengertian bahwa tidak ada yang kebetulan, saudara. Karena Tuhan mengawasi, mengontrol seluruh aspek kehidupan kita. Jadi tidak ada yang kebetulan. Semua pasti ada maknanya. Besar kecil ada maknanya. Tapi orang yang anggap enteng, nah itu memang mereka susah untuk diajari, saudaraku. Karena dia bilang, itu kan kebetulan, ya gitu. Memang, pendidikan Tuhan kadang-kadang tidak terlalu sampai yang rohani banget, misalnya saudara kepleset jatuh begitu ya, karena memang nggak hati-hati gitu ya, karena memang buang kulit pisang sembarangan gitu ya di lantai sehingga kepleset kulit pisang. Nah, itu adalah pelajaran ketidakhati-hatian, pelajaran kesembronoan, itu memang ada. Tetapi kadangkala kita sudah hati-hati, kita sudah waspada, ada sesuatu yang terjadi. Kita harus bertanya, Tuhan ada apa? Adakah Engkau ingin berbicara kepadaku melalui peristiwa ini? Yang kedua, saudaraku, ini jenis anak Tuhan yang anggap enteng, yaitu membandel. Dia sudah tahu bahwa ini adalah pukulan Tuhan, ini adalah ajaran Tuhan. Tapi bandel, saudaraku ya. Dia masih senang dengan apa yang dia pegang. Jadi ditimbang-timbang meskipun sudah dipukul Tuhan, tapi dia belum mau melepaskan akan hal itu. Belum rela meninggalkan apa yang Tuhan ingin kamu lepaskan. Jadi ini ya kayak keledai atau bagal itu yang harus dipukul lebih keras lagi, itu dalam Mazmur 32 ayat 8 dan 9, nanti saya bisa baca sendiri. Ya. Nah, kelompok yang kedua, saudaraku, adalah kelompok orang yang putus asa ketika dididik oleh Tuhan. Ketika diperingatkan Tuhan, itu putus asa. Nah, ini adalah tipe orang yang berkebalikan dengan tadi. Yang satunya anggap enteng, dablek begitu. Yang satunya begitu dipukul Tuhan, marah, ngambek, mutung, ya berkata bahwa Tuhan tidak sayang padaku, Tuhan memang kejam gitu ya. Kemudian dia putus asa. Nah, saudara, diperingatkan di dalam surat Ibrani ini,
jangan anggap enteng, ya. Kedua, jangan putus asa. Kenapa putus asa? Pertama, tidak percaya atau tidak tahu bahwa ajaran itu akan menghasilkan buah kebenaran untuk kebaikan kita. Tidak percaya dan tidak mau tahu, saudara ya. Yang kedua, tidak menyadari bahwa justru karena kita adalah anak yang dikasihi, maka kita dididik, maka kita dihajar. Ya, tadi ya ayatnya, yang kukasihi, dia kudidik dan kuhajar, kutegur dan kuhajar. Jadi, ada dua jenis, saudaraku, anak-anak Tuhan. Dan kita harus menghindari kedua-duanya. Ya, jadi jangan putus asa, tetapi kita juga jangan anggap enteng didikan Tuhan. Karena dalam ajaran atau didikan Tuhan itu ada buahnya. Dan itu ada tertulis dalam ayat yang ke-10 yang saya bacakan. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, ini ayah jasmani kita, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia, Tuhan kita, Bapa kita, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi pertama, beroleh bagian dalam kekudusannya. Ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Memang siapa yang seneng ya kalau sedang hadapi musibah, masalah, dihajar Tuhan, pasti nggak sukacita. Ya anak itu kalau sedang diajar papahnya ya nggak ada yang ketawa hahaha, pasti nangis saudara ya. Tapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi nanti akan ada buah kebenaran yang memberikan damai sejahtera ketentraman pada anak yang dilatih atau dididiknya. Dan ayat yang berikutnya, ya kita baca ya saudaraku ya, ayat 12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Jadi hasilnya itu saudaraku, tangan jadi kuat, ini tangan rohani tentunya ya untuk bekerja. Lutut jadi kuat untuk berjalan lurus, lutut rohani dalam perjalanan hidup ini. Tidak kesana kemari, tidak terpelecok, tidak gampang tersandung, tidak gampang terjerumus. Yang sakit-sakit secara rohani dipulihkan. Saudaraku, ini adalah hasil dari pendidikan Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini saudara merasa bahwa Tuhan sedang berpekara dengan saudara, sedang mendidik saudara, ya bersyukurlah saudara karena Tuhan punya maksud. Dia tidak punya waktu terlalu banyak untuk ngurusi anak tetangga. Tapi Anda yang ada di dalam rumahnya, Anda akan dididik dengan serius. Bapa di surga, dalam nama Yesus memberkati.